Prinsip Dasar Layouting oleh Rion Isafa, Instruktur Madya BLK Kulon Progo. Layout secara bahasa Inggris artinya 1. Susunan, tata ruang, of magazine, atau 2. Rancangan, of building, apartemen. Kita biasa mengartikannya dengan tata letak, yaitu menata letak teks, gambar, dan sebagainya dalam sebuah halaman seperti majalah. Kita juga memahami layout sebagai penataan halaman, media cetak, seperti surat kabar, koran, majalah, tabloid, buletin, atau buku. Dalam perspektif ilmu komunikasi, layout itu komunikasi visual, yakni komunikasi dengan gambar, dan masuk dalam tataran desain grafis. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Layout memiliki banyak sekali elemen yang mempunyai peran berbeda-beda dalam membangun keseluruhan layout. Untuk membuat susunan layout yang maksimal, setiap desainer perlu mengetahui peran masing-masing elemen tersebut. Dengan mengetahui elemen layout, maka seorang desainer dapat lebih mudah menekankan prinsip-prinsip desain layout yang lebih baik dan lebih dapat dipahami oleh target audiensnya. Elemen tersebut antara lain, header, judul atau head atau heading atau headline, subjudul atau subhead crosshead, lead paragraph atau deck atau blurb atau stand first, initial caps atau drop cap, isi atau body text atau body copy atau copy text, kicker atau eyebrows atau heading atau subheading, foto, caption, kotak atau box atau bingkai atau border atau frame, informasional atau graphics atau infographics, artworks, pull quotes atau lift notes, biline atau credit line atau writer's credit, footer. Header adalah area di antara sisi atas kertas dan margin atas. Biasanya berisi nama rubrik, judul, heading, headline. Suatu tulisan biasanya diawali oleh sebuah atau beberapa kata singkat yang disebut judul. Judul dibuat ukuran besar untuk menarik perhatian pembaca dan membedakannya dari elemen layout lainnya. Selain dari ukuran, pemilihan sifat yang tercermin dari jenis huruf yang dipilih juga harus menarik, karena segi estetik pada judul lebih diprioritaskan. Misalnya dapat menggunakan huruf-huruf yang bersifat dekoratif dan tidak terlalu formal. Subjudul, subhead, crosshead. Subjudul adalah sebuah judul kecil yang berada dalam isi atau body text. Tulisannya harus dapat menarik perhatian pembaca. Biasanya tulisannya diberi warna lain dan dipertebal. Lead paragraph, deck, blurb, stand first. Deck adalah gambaran singkat tentang topik yang dibicarakan pada isi tulisan. Body text letaknya bervariasi, tapi biasanya antara judul dengan isi. Fungsi deck yaitu sebagai pengantar sebelum orang membaca isi tulisan. Dengan ciri, ukuran hurufnya lebih kecil dari judul, tapi tidak sekecil huruf pada isi. Jenis huruf yang digunakan berbeda dengan judul. Dapat menggunakan jenis huruf yang sama tetapi warna deck dibedakan dengan judul dan isi tulisan. Body text, initial caps, drop cap, merupakan huruf awal yang berukuran besar dari kata pertama pada paragraf. Karena lebih bersifat estetis, tidak jarang hanya terdapat satu initial caps di dalam satu naskah. Isi atau body text atau body copy atau copy text. Isi atau body text tulisan merupakan elemen layout yang paling banyak memberikan informasi terhadap topik bahasan. Keberhasilan suatu body text ditentukan oleh judul dan deck yang menarik, sehingga pembaca meneruskan keingintahuan akan informasi yang lengkap, serta gaya penulisan yang menarik dari bahasan tersebut. Kicker atau eyebrows atau heading atau subheading. Kicker atau eyebrows adalah sebuah tulisan yang menunjukkan bab atau topik yang sedang dibaca. Foto. Foto merupakan elemen penting karena dapat menjelaskan isi pesan pada tulisan yang dibuat. Foto mempunyai kekuatan untuk memberi kesan sebagai
dapat dipercaya. Caption adalah keterangan yang menyertai elemen visual, terutama foto. Biasanya dicetak dalam ukuran kecil dan dibedakan gaya atau jenis hurufnya dengan body text dan elemen teks lainnya. Kotak atau box atau bingkai atau border atau frame. Kotak biasanya berisi tulisan yang bersifat tambahan dari tulisan utama. Bila letaknya di pinggir halaman disebut dengan sidebar. Penggunaan kain sintetis dan kain tradisional di Indonesia garis sebagai pembagi area. Informasional atau graphics atau infographics. Informasional grafik atau infografik merupakan fakta-fakta dan data-data statistik dari hasil survei dan penelitian yang disajikan dalam bentuk grafik, chart, diagram, tabel, dan peta. Ilustrasi dan artworks. Semua jenis karya seni baik berupa ilustrasi, kartun, klip art atau sketsa. Pada situasi tertentu, ilustrasi atau artwork seringkali menjadi pilihan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan bila memakai teknik fotografi, karena dapat menyajikan informasi menjadi lebih menarik. Pull quotes atau liftouts. Pull quotes atau liftouts merupakan elemen layout yang menerangkan body text atau garis besar dari isi. Byline atau credit line atau writer's credit. Byline atau credit line adalah nama seseorang yang menjadi penulis atau pengarang yang mengisi bagian isi atau body text. Footer adalah area di antara sisi bawah kertas dan margin bawah. Biasanya berisi nomor halaman, nomor edisi, tanggal terbit. 1. Judul 2. Subjudul 3. Drop cap 4. Isi 5. Pull quotes 6. Foto 7. Infografis 8. Credit line. Header, judul, subjudul, isi, foto, ilustrasi. Credit line footer. Header, judul, subjudul, isi pull quotes, foto footer. Prinsip layout. Setelah mengetahui elemen layout, seorang desainer haruslah bisa menyusun elemen tersebut sedemikian rupa sesuai prinsip dasar teknik layouting, yaitu sequential, emphasis, balance, unity. Sekuensi. Sekuensi adalah urutan perhatian yang digunakan dalam layout. Skans pada gambar tersebut ditunjukkan pada anak panah merah. Skans pada gambar tersebut ditunjukkan pada anak panah merah. Emphasis. Emphasis adalah teknik memberikan penekanan tertentu pada layout. Emphasis pada gambar tersebut ditunjukkan pada anak panah merah. Emphasis pada gambar tersebut ditunjukkan pada lingkaran. Balance. Balance adalah teknik mengatur keseimbangan pada layout. Keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris dapat dikiaskan sebagai keseimbangan cermin, berarti sisi-sisi yang berlawanan harus sama persis untuk menciptakan keseimbangan. Bila kita menarik garis lurus pada bagian tengah, maka bagian yang satu akan menjadi cerminan bagi yang lain. Keseimbangan simetris ini sering disebut juga dengan keseimbangan formal. Keseimbangan asimetris. Keseimbangan yang terjadi bila objek-objek berlawanan tidak sama atau seimbang, misalnya sisi satu memiliki objek lebih kecil dari objek yang lainnya. Keseimbangan asimetris dapat memberi kesan santai dan kasual,
Namun demikian penggunaan asimetris akan memiliki kesulitan tersendiri bagi desainer, karena ia harus menentukan layout dengan teliti untuk memberikan kesan bahwa desain tersebut masih seimbang. Keseimbangan asimetris warna. Warna dapat menjadi penyeimbang antara objek yang besar dengan objek yang lebih kecil. Bila sebuah objek lebih besar dari yang lain, gunakan warna harmonis yang serasi dengan objek tersebut. Unity. Unity adalah menciptakan kesatuan secara keseluruhan. Gambar tersebut termasuk balance. Gambar tersebut termasuk keseimbangan simetris. Gambar tersebut termasuk keseimbangan asimetris. Gambar tersebut termasuk keseimbangan asimetris warna. Thank you. Contoh layout. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris warna. Contoh gambar tersebut termasuk dalam balance. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan simetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan simetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan simetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan simetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris warna. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris warna. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris warna. Contoh gambar tersebut termasuk dalam balance. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan simetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan unity. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan unity. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan simetris. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris warna. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris warna. Contoh gambar tersebut termasuk dalam balance. Contoh gambar tersebut termasuk dalam balance. Contoh gambar tersebut termasuk dalam balance. Contoh gambar tersebut termasuk dalam keseimbangan asimetris.